Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena pada kesempatan malam hari ini kami dapat dipertemukan walaupun melalui media elektronik saat ini secara online, dan kiranya Tuhan memimpin pertemuan kami melalui pembinaan anggota jemaat. Biarlah Pak Ferli sebagai narasumber, kiranya Tuhan pakai supaya melalui segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferli dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kami semua, terutama selaku orang tua, agar kami juga bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Demikian pula untuk yang belum bergabung, kiranya Tuhan boleh mengingatkan mereka supaya bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Seluruh acara yang akan berlangsung dari awal sampai akhir kami hanya menyerahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ferli, Bapak Pendeta Ferli, dipersilakan untuk menyampaikan CV singkatnya. Iya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Saya Pendeta Ferli David. Sekarang ini saya statusnya dalam koordinasi Majelis Sinode karena baru selesai tugas di Majelis Sinode, dan pada bulan depan ya akan memasuki tugas gabung bersama dengan jemaat di Kerawang nanti. Saya sudah berkeluarga, istri saya Narulita Naomi Watulingas, sama-sama dari STT Jakarta tapi tidak jadi pendeta. Lalu saya punya putri Lydia Florencia yang sudah bekerja sekarang, sudah bekerja dan tinggalnya di Bekasi. Itu barangkali Bu Ana CV singkat ya, kenalan tentang keluarga. Nanti pasti kalau sudah bergabung akan lebih banyak mengenal lagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ferli. Kita akan langsung saja masuk pada materi pembinaan kita dengan judul Menjadi Orang Tua Sahabat Anak. Dipersilakan Pak Pendeta. Iya, saya share screen-nya atau Bu Betty ya yang tadi saya sudah kirim, atau saya aja? Bu Rus Betty ya? Oh ya, sudah ada di sini. Baik, Ibu Bapak sekalian, tema yang diminta kepada saya untuk saya bawakan ini menjadi orang tua, menjadi sahabat bagi anak. Sebagai orang tua menjadi sahabat bagi anak. Tentu pertama-tama saya harus katakan bahwa kalau saya berbicara ini bukan berarti saya lebih tahu tentang hal ini. Pengetahuan saya juga banyak saya ambil dari orang lain gitu ya, dari share-share di internet dan dari buku, dari pengalaman gitu. Tapi Ibu Bapak sekalian yang sebagai orang tua juga pasti punya pengalaman yang sangat berharga. Jadi posisinya saya tidak sedang mengajarkan sesuatu, tetapi saya lebih mengajak kita untuk mendiskusikan hal ini dengan baik, karena ini sesuatu yang penting, sesuatu yang merupakan tugas mulia sebenarnya dari Tuhan, tetapi juga sesuatu yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya mulai dulu di slide pertama dengan mengutip ayat Alkitab yang berkaitan dengan ini, Matius 18 ayat 5-6. Itu di sana dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan, ini kurang di sana ya, jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut, gitu ya.
Jadi ini 2 ayat berturut-turut di dalam kitab Injil Matius, di mana Tuhan Yesus sendiri di satu sisi mengatakan bahwa bersikap baik, ramah terhadap anak itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar terhadap anak, maka itu sama artinya dengan kita menyambut Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini suatu tugas yang sungguh baik dan mulia. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus juga mengingatkan kalau engkau memperlakukan anak-anak dengan tidak baik, menyesatkan mereka, maka Tuhan Yesus mengatakan lebih baik leher kita diikat dengan batu kilangan, dan ini gambar batu kilangan yang sangat berat. Kalau itu diikatkan dan ditenggelamkan dalam laut, gitu ya, jadi ya lebih baik dibinasakan saja, gitu yang kata Tuhan Yesus, kalau kita menyesatkan. Jadi sesuatu tanggung jawab yang sungguh luar biasa besar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Berikutnya, jadi memang penting bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak, gitu ya, terhadap anak kita sendiri maupun terhadap anak-anak yang lain. Nah, ada 3 sisi yang saya ingin sebutkan ini sebelum kita masuk bagaimana menjadi sahabat bagi anak, begitu ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada 3 sisi yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap anak. Yang pertama, secara teologis kita memahami bahwa anak itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, bukan milik orang tuanya. Nah, ini masih dulu ada orang tua yang beranggapan bahwa anak itu milik mereka, yang mereka bebas untuk memperlakukan apa saja, memperlakukan apapun terhadap anak karena anak itu dianggap milik, dianggap kepunyaan mereka, di mana mereka bebas memperlakukan seperti harta milik yang lain, gitu ya. Mereka bebas untuk mengabaikan, mereka bebas untuk memperlakukan secara semena-mena, bahkan mereka bebas untuk melakukan tindakan kekerasan, gitu ya. Secara teologis itu sangat salah, karena Tuhan menciptakan setiap orang, dan setiap orang itu ciptaan sebagai ciptaan Tuhan adalah milik Tuhan. Dan karena itu anak-anak kita bukan milik kita tapi milik Tuhan. Anak adalah titipan Tuhan, ya. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk membesarkan makhluk ciptaan Tuhan, dan kita diberi tanggung jawab untuk membesarkan itu. Jadi itu dasar teologis yang saya pikir penting untuk selalu kita ingat. Yang kedua, kita juga tahu bahwa di Indonesia ini sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak. Ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Undang-undang yang berisi tentang hal-hal yang melindungi anak-anak, termasuk di dalamnya hak-hak anak-anak yang harus dilindungi. Jadi melakukan sesuatu yang buruk ini bukan saja salah secara teologis, tapi juga salah secara hukum, gitu ya. Jadi ada konsekuensi hukumnya kalau kita memperlakukan anak secara buruk. Lalu saya juga ingin mengingatkan bahwa secara gerejawi ini GKP sudah melakukan langkah besar kemarin dengan mencanangkan diri sebagai gereja yang ramah anak, ya, gereja yang ramah anak. Kita punya pedoman perilaku atau Code of Conduct, gitu ya, Code of Conduct (COC), atau pedoman perilaku tentang gereja ramah anak, di mana di dalamnya ditegaskan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, baik sebagai personal setiap orang di anggota GKP itu maupun sebagai lembaga. Nanti kita lihat.
rasanya kalau ada kesempatan kita membahas ini juga baik ya, ini juga penting. Kebetulan saya kemarin di sinode, kita sudah mulai dengan penandatanganan fakta integritas. Jadi setiap majelis sinode, mulai dengan majelis sinode, setiap orang majelis sinode itu menandatangani bahwa mereka patuh terhadap apa yang ditulis dalam pedoman perilaku ini, dalam COC ini, Gereja Ramah Anak. Jadi setiap orang yang anggota majelis sinode. Lalu kemudian kita kembangkan majelis sinode mengundang seluruh pendeta untuk menandatangani, dan ini sudah dilakukan. Jadi setiap pendeta sudah menandatangani fakta integritas ini. Dan kemudian juga kita dorong, saya nggak tahu di Kerawang, untuk para penatua menandatangani fakta integritas untuk mematuhi pedoman perilaku Gereja Ramah Anak. Lalu nanti kita dorong kemudian nanti kalau sudah penatua, fungsionaris gereja, kemudian para orang tua, pendeknya semua orang warga yang kita di dalam kehidupan GKP ini kita harapkan mau mematuhi apa-apa yang sudah kita komitmenkan, ya, sesuatu yang kita sudah bilang ini yang terbaik, ini yang harus kita lakukan. Slide berikutnya, ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa PBB juga sejak tahun 89 sudah menetapkan ada 10 hak anak yang harus dipenuhi, dan ini sudah termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan tentang Anak. Berikutnya, slide berikutnya, saya mau mengutipkan sedikit saja. Slide berikutnya bisa, Bu? Nah, saya mau mengutip sedikit aja, Ibu Bapak sekalian. Ini naskah COC-nya, naskah pedoman perilakunya sudah dibagi. Saya hanya ingin mengutip beberapa hal saja. Di sana misalnya setiap orang dewasa, orang tua berkomitmen untuk bertindak sebagai orang Kristen yang mendasarkan keseluruhan hidupnya dengan nilai-nilai Kristen, memberi contoh dan keteladanan, memberikan pujian apresiasi terhadap anak, dan panjang ini kata-katanya, saya tidak kutip semua, memberikan rasa aman dan senang. Nah, yang menarik Ibu Bapak sekalian, ini kita GKP sudah berkomitmen untuk ini, tidak melakukan dan menganjurkan memberi contoh di depan anak merokok, vaping, penyalahgunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Ini menarik ya, kalau nanti kita tiba pada saatnya untuk menandatangani pedoman perilaku ini berarti kita berjanji untuk melakukan hal ini, untuk tidak melakukan dan menganjurkan di depan anak-anak. Jadi kalau yang masih merokok harusnya tidak dilakukan di depan anak-anak, gitu ya. Lalu tidak menempatkan anak dalam kondisi ancaman, tidak melakukan kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam bentuk apapun, fisik, verbal, psikis, begitu ya, dan tidak melakukan penelantaran. Berikutnya. Baik, itu pengantar. Mungkin saya agak melebar sedikit sebelum tapi saya rasa penting ketika kita bicara tentang bagaimana kita menjadi orang tua di satu sisi, tapi kita juga dituntut untuk bisa menjadi sahabat bagi anak kita. Jadi saya berpikir ini dua peran yang berbeda. Menjadi sahabat bagi anak adalah salah satu peran kita sebagai orang tua. Ya, tentu ada banyak peran-peran lain. Ini saya hanya mendaftarkan ada peran kita sebagai pendidik. Tentu sejak kecil kita sudah harus menanamkan nilai-nilai, begitu ya, nilai kesopanan, nilai disiplin, gitu ya, disiplin, nilai-nilai agama, keimanan, kita harus bisa menanamkan itu. Kita harus sejak dini terhadap anak-anak kita sudah mulai memperkenalkan
mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita lakukan dengan berbagai metode, mungkin sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Ketika kecil mungkin pola yang kita lakukan dengan reward and punishment begitu ya. Jadi ketika melakukan hal yang baik kita beri reward, ketika melakukan yang buruk kita menghukum dalam tanda kutip ya, memberi punish. Walaupun hukuman tidak berarti harus kekerasan fisik begitu ya, tidak berarti harus kecaman, tetapi bisa mengabaikan hal-hal yang salah yang dia lakukan, tetapi lebih memberi perhatian pada hal-hal yang baik. Itu peran kita sebagai pendidik. Kemudian kita punya peran sebagai pendorong, mendorong mereka untuk maju, untuk mandiri, untuk bisa menentukan sikap gitu ya, untuk bisa menjadi seorang yang berperan secara positif dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Lalu peran kita sebagai panutan tadi COC kita, bagaimana kita harus jadi panutan di dalam keluarga. Saya beberapa kali sering mengingat kita bahwa pola pengajaran kita kepada anak yang paling efektif adalah pola panutan gitu ya, karena anak sampai usia 5 tahun itu adalah para peniru yang ulung gitu ya. Mereka akan melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi jangan heran kalau anak kecil masih ngelihat karena ibunya pakai lipstik lalu dia satu ketika juga memakai lipstik. Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya itulah yang dianggap baik dan itulah yang dilakukan oleh oleh anak begitu ya. Jadi anak itu peniru yang ulung. Karena itu peran sebagai panutan itu menjadi penting. Kita tidak bisa mengajarkan anak untuk misalnya jangan berbohong sementara kita sendiri menyuruh kita sendiri berbohong gitu ya. Menyuruh anak belajar kita sendiri nggak pernah belajar, menyuruh anak berdoa kita sendiri nggak pernah berdoa, itu tidak akan pernah efektif. Ini peran sebagai panutan. Lalu peran sebagai sahabat, peran sebagai konselor, peran sebagai komunikator. Ini peran-peran orang tua yang banyak. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Ada banyak peran kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita berbicara tentang orang tua sebagai sahabat bagi anak-anak, ini hanya salah satu dari peran-peran yang lain. Walaupun peran sebagai sahabat ini tidak bisa dipisahkan dengan peran sebagai pendidik, peran sebagai panutan, dan seterusnya. Tapi kita lebih khusus, lebih spesifik hari ini berbicara tentang peran sebagai sahabat. Next. Iya, ini ada banyak Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi saya katakan kita bisa sharing tentang ini, kita bisa berdiskusi tentang ini. Daftar yang saya buat ini bisa ditambah, bisa dikritik, bisa dipertanyakan, bisa kita diskusikan gitu ya. Daftar ini. Jadi di slide ini saya akan cukup panjang membicarakan karena inti dari apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan permintaan, bagaimana peran kita sebagai orang tua, salah satu peran kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi anak kita? Yang pertama tentu kita perlu memahami karakter anak. Dan kita tahu bahwa setiap anak itu unik, ya, punya karakter yang sangat berbeda dari yang lainnya. Bahkan penelitian-penelitian psikologis menunjukkan bahwa seorang anak yang dilahirkan kembar gitu ya, anak yang
kembar itu punya karakter yang berbeda, gitu ya. Jadi sekalipun dia dilahirkan oleh ibu yang sama, ya sebentar saya laptop saya belum dilahirkan dari ibu yang sama, dibesarkan dalam keluarga yang sama, dalam lingkungan yang sama, dididik dengan cara yang sama, tapi dia punya karakter yang berbeda. Jadi memang setiap orang itu unik gitu ya. Tuhan menciptakan kita itu berbeda satu dengan yang lain. Unik, setiap manusia itu unik. Karena itu penting buat kita untuk memahami betul gitu ya karakter anak kita. Ada karakter yang terbuka, gampang gampang menyesuaikan diri, gampang bergaul, gampang belajar gitu ya. Diajak kemana aja nggak jadi masalah gitu ya. Cepet sekali ketemu dengan orang lain, cepet kenal, cepet bergaul, masuk ke lingkungan yang baru, cepet menyesuaikan diri gitu ya. Ada anak yang cukup terbuka seperti itu, tapi ada anak juga yang nggak terbuka, nggak gampang terbuka seperti itu. Hati-hati gitu ya, nggak cepat, kalau ada orang yang bilang ya kayak mesin diesel gitu ya, tunggu panas dulu, udah sekian waktu baru bisa akrab dengan orang lain gitu ya, baru bisa malu-malu dulu dulu gitu. Tapi ada anak juga yang tertutup, yang memang cenderung nggak suka dengan lingkungan baru, nggak suka dengan orang-orang baru, dan seterusnya. Nah, karakter-karakter seperti itu perlu kita pahami sehingga kita tahu bagaimana menanganinya. Buat anak yang terbuka ya tentu gampang kita bawa kemana saja, dia gampang kenal. Tapi buat anak yang hati-hati, apalagi yang tertutup, mungkin sebelum membawa anak itu ke lingkungan yang baru, mungkin harus diceritakan dulu gitu ya, dijelaskan dulu. Kita akan pergi ke pesta nih, di pesta ini, akan terjadi begini, akan apa, kamu nanti akan ketemu dengan siapa gitu ya. Mungkin perlu penjelasan yang cukup panjang lebar dulu, terutama bagi mereka yang hati-hati dan yang tertutup. Sekali lagi, kita sebagai orang tua tahu bagaimana karakter anak kita belajar untuk tahu karakter anak kita, dan kalau tahu, kita juga tahu memperlakukan anak kita sesuai dengan karakternya gitu ya. Karena setiap anak itu tidak bisa diperlakukan secara sama. Tidak ada rumus yang umum beginilah pasti baik begitu ya buat anak-anak, karena setiap anak itu unik. Lalu yang kedua, menjadi sahabat itu berarti kita memperlakukan anak itu sebagai subjek gitu ya, bukan sebagai objek. Dia sebagai person, sebagai pribadi. Betul dia adalah anak kita, tapi ketika kita memperlakukan dia sebagai sahabat, kita juga harus menghargai privasi dia. Ini banyak sekali privasinya, kepemilikan, ruang, waktu, begitu ya. Seringkali tidak kita sadari kalau kita sudah memberi misalnya sesuatu kepada anak, lalu kita merasa karena kita yang memberi, lalu kita merasa punya hak terhadap apa yang sudah kita berikan, lalu kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak minta izin dulu, begitu ya. Sementara kalau anak ingin memakai sesuatu yang milik kita, kita minta izin. Kalau kita mau memakai sesuatu yang anak kita punya, karena kita anggap yang beli itu saya tidak perlu minta izin. Gitu ya, orang tua seringkali berpikir begitu. Nah itu bukan sikap yang baik sebagai sahabat. Sikap yang baik sebagai sahabat, kita menghargai ketika kita mengatakan, ini buku buat kamu. Satu saat ada orang yang perlu, kita mau kasih ke orang lain, kita harus tanya dulu,
kita minta dulu pendapatnya. Kamu sudah nggak pakai lagi buku ini, ada teman yang perlu, boleh ya dikasih gitu. Kita harus minta izin. Kita harus hargai bahwa itu punya dia, gitu ya. Itu hak dia, gitu ya. Itu milik dia, gitu ya. Itu privasi dia. Lalu ruang, gitu ya. Ruang juga kita harus hargai bahwa ada saatnya, ada ruang-ruang tertentu. Kita merasa bahwa anak itu kita, sehingga misalnya kalau dia sudah cukup besar, punya kamar sendiri, lalu kita merasa, oh jangan dikunci. Sebagai orang tua saya harus mengawasi, saya harus bisa buka kamar kamu setiap saat, saya bisa buka buku kamu, bisa periksain isi tas kamu, begitu ya. Ya betul kita kontrol terhadap anak gitu, tapi jangan lupa juga bahwa mereka harus diberi ruang untuk punya privasi terhadap ruang-ruang yang mereka ada. Kalau mau masuk ke kamarnya, ketuk pintu dulu, minta izin, mama boleh nggak, papa boleh nggak masuk ke kamar, mama boleh nggak lihat isi tas kamu, gitu ya. Sesuatu yang mestinya tetap kalaupun kita kontrol, kita tetap kita hargai privasi mereka. Ada waktu-waktu mereka punya ingin sendiri, ingin bermain sendiri, ingin apa sendiri, kita harus juga hargai. Nggak bisa kita atur semua waktu karena dia anak saya, maka dia harus ikut pengaturan saya, begitu ya. Terhadap waktu juga kita harus hargai privasi mereka. Lalu yang kedua yang berikutnya menjadi sahabat itu berarti membiasakan diri berdiskusi dua arah, ya. Malah yang pertama saya tulis di sini, yang jadi awal mestinya kita jadi pendengar yang baik buat anak-anak kita, ya, bukan hanya jadi penasihat, gitu ya, bukan hanya dengar ya, mama mau ngomong, papa mau ngomong, gitu ya. Jadi kita yang bicara, anak tugasnya mendengar, mematuhi apa yang kita bicarakan. Tapi sebagai sahabat kita mestinya juga bisa menyediakan diri untuk mendengar yang baik, mendengar ketika ada anak, saat-saat tertentu anak kita butuh menceritakan persoalan-persoalannya, menceritakan masalah-masalahnya, kita harus jadi pendengar yang baik, pendengar yang kasih perhatian, ya, yang membuka diri untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan mendengar dengan sepintas. Kadang-kadang memang nggak mudah, gitu ya. Kalau misalnya kita butuh kita harus komit, kita harus bisa bilang aduh sekarang papa belum bisa denger nih, tapi papa janji, lalu sediakan waktu, gitu ya. Ketika kita ada kesibukan, mungkin kita tidak bisa segera mendengar, tapi kita harus kasih waktu. Oke, papa lagi kerja belum bisa, tapi nanti malam papa pulang kerja atau papa mau dengar apa yang kamu mau ceritakan, gitu ya. Tapi sebaliknya juga jangan lupa kita menceritakan kegiatan kita, karena kalau kita hanya dengar, apalagi dengarnya bukan cuma dengar apa yang dia mau ngomong, tapi pengen tahu, gitu ya. Anak jadi kadang-kadang seperti diinterogasi. Kamu tadi ngapain di sekolah, gitu? Oh, kamu main apa-apa, terus ditanya. Anak juga pasti akan bete kalau seperti itu, ya. Jadi kita juga bisa menceritakan kegiatan-kegiatan kita. Ini ada yang bilang menceritakan masa lalu anak itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak, begitu ya. Dia jadi merasa dihargai.
saya suka sekali memperlihatkan foto anak saya waktu masih kecil, waktu masih digendong mamanya, baru bisa berdiri, dituntun, masih dimandiin gitu ya. Dan anak saya suka sekali, anak itu senang diceritakan masa lalu tentang dirinya bersama dengan kita, dan itu memberi ikatan yang lebih baik gitu ya, lebih erat, kita terikat erat dengan anak kita. Lalu menghargai pendapat, menghargai keputusan anak, mendukung cita-cita anak, itu juga bagian dari upaya kita untuk menjadi sahabat. Enggak selalu pendapat kita yang benar, pendapat anak. Bahkan kalau kita mau melakukan sesuatu, enggak harus keputusannya hanya pada kita. Kita mau jalan-jalan nih gitu, kamu mau kemana gitu ya, kita tanyakan. Papa maunya ke sini, mama maunya ke sini. Kita mau makan nih, kamu mau makan apa gitu ya. Itu sesuatu yang mereka selalu diberi ruang untuk boleh menyatakan pendapat, dan pendapatnya perlu kita hargai. Nah, kalau mereka mengambil keputusan, kita hargai keputusan mereka. Kalau keputusan mereka, anak-anak kita nilai kurang baik, kita komunikasikan dengan nggak salah kamu lakukan itu ya, dikasih argumen. Anak sekarang itu perlu penjelasan, nggak bisa dengan larangan itu jangan, ini nggak boleh gitu ya, tanpa alasan. Jadi memberi alasan-alasan yang rasional itu sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak kita. Jadi mereka tahu kenapa ini tidak boleh, kenapa ini harus dilakukan gitu ya. Tidak hanya bilang ini harus, ini tidak boleh. Jadi perlu apa? Lalu mendukung cita-citanya, ini juga penting ya. Kadang-kadang kita dulu kita tidak bisa mencapai sesuatu, lalu kita suruh anak kita mencapai itu gitu ya. Itu sesuatu yang dulu saya suka main piano, nggak bisa piano, anak saya lah supaya itu, karena itu nggak suka main piano juga kita paksa ikut kursus supaya bisa main piano. Itu sesuatu yang nggak benar ya. Justru keinginannya, ambisinya, cita-citanya gitu, itu yang perlu dihargai itu ya. Ya, kamu harus jadi jadi kalau udah besar kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi polisi gitu ya, harus jadi dokter. Itu sesuatu yang eh, apa tidak bersahabat, sangat tidak bersahabat memaksakan. Kalau kita punya keinginan, kita bisa komunikasikan tanpa memaksakan kehendak ya. Tetap cita-citanya sendiri harus didukung. Ini udah banyak sekali kasus orang tua yang memaksakan anaknya, sehingga kerap kali anak kuliah, ya dia kuliah tapi dia tidak berkembang di sana karena itu bukan cita-citanya. Lalu jangan lupa menghargai upaya-upayanya, prestasi-prestasinya gitu ya. Sesuatu yang ia capai sesuai dengan kemampuannya gitu ya, itu perlu dihargai. Target-target anak jadi juara kelas itu sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Seolah-olah kalau tidak jadi juara itu tidak baik, kalau tidak jadi juara itu tidak berprestasi, kalau tidak jadi juara itu tidak hebat gitu ya. Jadi harus jadi juara. Itu sesuatu yang akan memberi beban kepada anak yang besar, akibatnya dia tidak bisa memperkembangkan potensi yang ada pada dirinya.
Jadi nggak usah ambisi-ambisi kita paksakan pada anak. Tapi apa yang dia bisa lakukan itu harus dihargai. Mulai dari hal-hal yang kecil ya, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, jangan sungkan untuk memberi pujian, jangan sungkan untuk menghargai prestasi-prestasi yang dilakukan, ya. Lalu tugas sebagai sahabat itu juga memberitahu kesalahan, gitu ya, memberitahu kesalahan tanpa menyudutkan. Kalau anak kita salah ya kita kasih tahu gitu kesalahannya dengan rasional, tanpa menyudutkan, tapi membuka ruang supaya anak bisa menyadari kesalahan yang dilakukan. Dan itu akan sangat lebih baik kalau kita sendiri juga tidak lupa untuk minta maaf kepada anak kita, mengakui bahwa oh ya, papa salah, udah janji nggak penuhi, papa salah, ambil barang kamu tidak bilang, gitu ya. Kesalahan kita jangan kita tutupi. Akui kesalahan itu, minta maaf, maka anak juga akan melakukan hal yang sama. Sekali lagi sebagai sahabat, kita perlu menempatkan diri kita setara dengan anak kita dalam hal seperti itu. Lalu beritahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan argumentasi yang rasional, tadi saya sudah katakan. Lalu cari waktu bersama, buat proyek bersama. Ini juga banyak dianjurkan, selalu dianjurkan, apalagi di dunia kita yang sekarang ini sudah sangat pertama kegiatan kita yang sangat sibuk, kegiatan kita dengan lalu kemudian media sosial sekarang ini, gadget yang juga sudah sangat membelenggu kita, sehingga seringkali waktu bersama dengan anak pun kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Itu ya, ada satu kritik tentang perilaku gadget ini yang mungkin satu saat bisa juga kita diskusikan, itu baik juga gitu ya. Kita sangat akrab dengan orang yang jauh, tapi sangat asing dengan orang yang dekat, gitu ya. Ketika kita sedang dengan keluarga, kita chatting dengan teman-teman kita, dengan rekan majelis, dengan teman kantor, dengan Ketika kita sedang rapat majelis, kita chatting dengan keluarga kita. Ketika kita sedang bersama dengan teman-teman kita chatting dengan anak-anak kita. Jadi ada yang salah perilaku kita dengan gadget ini. Itu yang perlu kita koreksi. Mungkin waktu kita bersama dengan keluarga, tinggalin dulu deh chattingnya, gitu ya, tinggalin dulu lah HP-nya. Nikmati kebersamaan kita bersama dengan keluarga, gitu ya. Jangan duduk bareng sama-sama di meja makan, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri, dengan gadget, dengan chatting-chatting dengan yang lain, yang jauh, gitu ya. Ketika jauh, wah ditanyain terus, diajakin ngobrol gitu. Ketika duduk sama-sama, dekat dengan sama-sama, enggak gitu. Itu sesuatu yang perilaku yang sekarang ini perlu kita hindari, terutama dalam kehidupan keluarga. Lalu juga menurut saya anak juga, dunia kita ini nanti saya akan jelaskan Ibu Bapak sekalian bahwa anak zaman sekarang ini, anak-anak milenial itu salah satu kekurangannya adalah relasi secara sosial yang sangat kurang, gitu ya.
mereka nanti kita lihat ada banyak pendapat tentang karakter-karakter anak milenial yang harus kita pahami juga. Tapi salah satu hal yang hilang adalah kepekaan sosial, gitu ya. Waktu saya ngajar di Maranatha, di Maranatha itu banyak sekali anak di Maranatha yang pinter, gitu ya, yang prestasinya luar biasa, nilai IPK-nya tinggi, tetapi relasi sosialnya sangat-sangat buruk, gitu ya. Saya sangat sedih ketika di Maranatha itu ada salah satu mahasiswa yang saya tangani waktu itu yang sempat meludahi petugas parkir di sana hanya karena kesalahan memberi instruksi parkir. Jadi itu sesuatu yang perilaku-perilaku yang arogan, dan itu menjadi ciri khas anak-anak sekarang yang memang egois, arogan, begitu ya. Itu sesuatu yang eh, eh, perlu kita latih. Mungkin salah satu cara melatih kepekaan sosial yang saya juga sering mungkin jangan hanya ngajak anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang bagus, gitu ya, yang misalnya ke dunia fantasi, ke ke pantai, ke gitu. Tapi ajak juga mereka mungkin melihat sesamanya, gitu ya. Ajak mereka mengunjungi panti asuhan, supaya mereka lihat juga bahwa oh, ada ya anak-anak seusia mereka yang tidak seberuntung mereka, gitu ya. Mengenalkan mereka pada dunia-dunia sosial seperti itu menurut saya baik, penting supaya mereka punya kepekaan sosial. Kira-kira itu nanti kita diskusikan, Ibu Bapak sekalian, bagian-bagian ini, atau mungkin nanti ada yang mau ditambahkan, diapakan tentang bagaimana menjadi sahabat bagi anak ini. Berikutnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita coba menjalin relasi sebagai sahabat dengan anak-anak kita. Maka hal yang harus kita sadari bahwa kita hidup di dunia yang berbeda. Ada yang disebut teori generasi, gitu ya. Ibu Bapak bisa searching di Google, gampang sekali ini ya, teori generasi. Ada mereka yang lahir tahun 46 sampai 64 itu disebut generasi baby boomer, lalu generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi alpha. Ini yang terakhir, 11 sampai 25. Biasanya baby boomer X, Y itu dibilang generasi non-milenial, lalu generasi Z, generasi alpha itu disebut generasi milenial. Nah, ini punya karakter yang beda-beda yang perlu kita apakan. Saya kutip-kutip sedikit, coba dilihat di ininya berikutnya, Bu. Nah, ini katanya ciri generasi X yang lahir 65 sampai 80. Ya, mampu beradaptasi, menerima perubahan dengan baik, disebut generasi yang tangguh, punya karakter mandiri, loyal, sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan uang, tipe pekerja keras. Lalu generasi Y berikutnya, ini lahir di dunia yang sudah mengenal teknologi informasi yang lebih baik, ya. Mereka memakai media sosial, jadi lahir besar sudah pegang gadget, sudah pegang handphone, sudah tahu internet, begitu ya. Ini melahirkan generasi yang seperti ini.
Pola komunikasi mereka terbuka dibanding generasi sebelumnya, ya mereka lebih toleran begitu. Pemakai media sosial yang fanatik rasanya sekarang sangat sulit memisahkan mereka, karena memang mungkin mereka juga perlu itu karena dunianya seperti itu ya, dengan teknologi, dengan internet, karena sekarang sekolah juga pakai internet, tapi juga kita tahu bahwa internet itu bukan cuma memberi dampak positif, tapi bisa juga punya dampak-dampak negatif. Mereka lebih terbuka pada pandangan politik, ekonomi, mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Mereka memiliki perhatian yang lebih baik terhadap kekayaan. Jadi memang orientasi pada harta itu cukup besar. Nah, generasi Z 95, 2010 dan kemudian sesudah itu generasi Alpha ya, hampir sama dengan generasi Z. Ini generasi milenium, ini yang disebut anak-anak milenial yang lahir 95 sampai terakhir. Ini generasi digital yang mahir gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Ya, informasi dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan maupun pribadi akan menjadi akses yang lebih cepat dan mudah. Kemarin di sidang sinode diingatkan gitu ya, pola-pola pembinaan di gereja mestinya sekarang lebih menekankan apa yang anak-anak kita tidak dapat dari internet. Memberi pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan, mereka bisa lebih tahu. Kita baru ngomong A gitu ya, mereka langsung buka Google, buka HP, langsung mereka bisa jelaskan lebih cepat tentang itu. Jadi pengetahuan mungkin kita bisa kalah gitu, tapi kedekatan relasi itu menjadi sesuatu yang nggak didapat dari dunia virtual. Jadi memang kita harus juga memahami bahwa anak kita hidup di tengah dunia yang seperti ini, sehingga kita juga bisa menjadi sahabat mereka yang baik kalau kita memahami ini. Berdebat dengan anak soal sesuatu itu menjadi sesuatu yang sia-sia, karena anak bisa tapi mengajarkan mereka untuk kritis terhadap informasi itu penting gitu ya. Jadi mau nggak mau kita yang orang tua juga harus sedikit banyak tahu nih tentang dunia informasi yang begitu pesat berkembang, sehingga kita bisa paling tidak mengarahkan. Kalau mereka bilang, oh ya ini betul, tapi kita bilang ada informasi yang ini loh gitu, ada yang lain loh gitu ya, sehingga mereka tidak hanya percaya pada satu informasi saja. Anak-anak generasi ini cenderung toleran terhadap perbedaan kultur, sangat peduli pada lingkungan, tapi saking tolerannya kadang-kadang bisa merelatifkan nilai-nilai, gitu ya. Jadi nilai-nilai moral itu kadang-kadang suka diabaikan, gitu ya. Keserbabolehan gitu itu menjadi tren yang nggak apa-apa kok, nggak masalah kok, begini boleh kok gitu ya. Itu sesuatu yang yang menjadi hal yang negatif dari generasi ini, dan karena itu memang kita harus bisa membantu mereka untuk tetap ada nilai-nilai yang harus dipegang gitu dalam kehidupan kita, yang tidak bisa direlatifkan ya. Nggak apa-apa, nggak soal gitu. Itu ada hal-hal yang harus tetap kita bilang ini harus kita pegang. Mereka biasa dengan aktivitas dalam satu waktu bersamaan, ini multitasking katanya ya, baca
sambil nonton belajar. Itu saya juga ngalamin punya anak yang seperti itu. Saya sangat tidak bisa belajar kalau ada suara ribut, sementara anak saya tidak bisa belajar kalau tidak ribut. Jadi harus ada musik yang keras baru sambil baca. Itu sesuatu yang sangat apa, sehingga perbedaan-perbedaan itu juga harus kita pahami, harus kita mengerti, gitu ya. Cenderung ini yang saya tadi bilang, kurang dalam komunikasi secara verbal, cenderung egosentris, individualis, dan cenderung serba instan, nggak sabaran, gitu ya. Dan cenderung juga anak-anak milenial ini mudah putus asa, gitu. Saya sering merefleksikan gini, mereka tuh suka sekali main game. Kalau game itu kan kalau fail, kalau gagal itu di reset, gitu. Jadi misalnya main apa nih, balap, nabrak, mati, jalan lagi, nabrak, mati, 3 kali mati, ya udah ulang lagi, gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan gaming yang gitu, yang ngeriset dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan, mereka juga sering apa ya, lakukan aja, lakukan aja, lakukan aja. Ntar kalau apa di reset, padahal kan nggak semua bisa di reset, gitu ya. Satu kesalahan yang sudah dilakukan ya nggak akan bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus, gitu ya. Bisa diperbaiki, tapi itu kan tetap ada catatan. Jadi itu yang mesti kita ajar, kita tanamkan ke anak-anak generasi milenial ini. Itu barangkali Bu Bapak sekalian sharing saya, harapan saya kita bisa diskusi lebih mendalam tentang ini. Ada yang bertanya, ada yang mungkin punya pendapat yang lain. Mangga, saya ingin tutup dengan kutipan ayat Alkitab di slide terakhir ini. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus begitu menghargai anak-anak kita. Mangga, apakah ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya? Saya persilakan, mudah-mudahan saya tidak terlalu lama bicara sendiri. Ya, terima kasih Pak Verly untuk materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, barangkali di antara kita ada yang mau bertanya ataupun mau memberikan penegasan atau sharing pengalaman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Ferry David. Dipersilahkan, saya bagi 2 termin. Termin pertama 3 orang, dan nanti termin kedua 3 orang. Boleh angkat tangan atau ada yang mau bertanya, dibuka mic-nya untuk 3 orang penanya. Silahkan, ada Bapak Ibu. Ada yang angkat tangan? Atau dibuka mic-nya? Ada 41 akun ya? Oh, Gibran atau Dokter Mary nih? Saya bacanya dua-dua pendeta. Oh, iya, Dokter Mary. Yang kedua? Ada? Ya, kalau belum ada, silakan Dokter Mary. Iya, terima kasih Pak Pendeta, Bu Pendeta. Ini materinya bagi saya bagus banget ya, karena saya berkomunikasi dengan masyarakat, baik anak-anak, orang tua, lansia. Yang tadi saya mendengar paparan dari Pak Pendeta mengenai zaman ya, dari zaman yang tadinya anak-anak terbiasa dengan membaca menulis, kemudian masuk masa pandemi, mereka berkurang membaca menulis,
kembali ke zaman new normal, mereka mempergunakan alat elektronik handphone ya. Nah, kembali lagi sekarang di mana mereka mulai terbiasa dengan gadget atau handphone lah. Kembali lagi anak-anak untuk membaca dan menulis. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak Pendeta, Bu Pendeta, secara psikologis memang selama mereka mempergunakan alat elektronik itu psikologisnya agak berubah gitu ya, dari mulai bisa tenang, sekarang mulai emosi dan temperamen tadi Pak Pendeta bilang. Nah, sekarang berubah lagi dari mulai emosi kembali lagi mereka bersosialisasi. Nah, ini secara psikologisnya gimana ya Pak untuk kita orang tua bisa, kan nggak mungkin drastis ya dengan zaman pandemi hampir 3 tahun untuk merubah kebiasaan lagi gitu Pak, kan biasanya untuk kebiasaan agak susah ya merubahnya. Kita orang tua gimana Pak untuk gimana saya bilang, di tengah anak-anak remaja ya terus dewasa ini agak susah, gimana Pak? Mohon ininya sharingnya Pak Pendeta, Bu Pendeta, makasih. Ya, itu pertanyaannya Pak Pendeta Verly. Dari kebiasaan tadi ya bersosialisasi ya, belajarnya membaca, menulis, bersosialisasi, terus masuk masa pandemi kan anak-anak menggunakan HP belajarnya ya, terus sekarang mulai kembali lagi tatap muka. Nah, secara psikologisnya bagaimana? Silakan Pak Pendeta. Ya, makasih Bu Dr. Mary, tanggapan sekaligus pertanyaannya ya. Memang tadi saya sampaikan bahwa lepas dari pandemi, sebelum pandemi sebenarnya juga generasi kita ini udah masuk ke generasi internet ya, yang memang dunia internet itu sangat mempengaruhi mereka. Sekolah-sekolah belajar materi-materi juga udah disampaikan lewat internet, dunia internet. Sekarang bahkan YouTube gitu ya, YouTube itu sumber pengetahuan awal. Mereka mau tanya apapun pertama-tama pasti nanyanya ke YouTube tentang apapun begitu ya, apa yang mereka harus lakukan. Oh gampang, lihat aja di YouTube, tahu kok gitu caranya sesuatu. Itu dunia yang sudah begitu didorong memang lebih cepat percepatannya dengan situasi pandemi. Ketika hubungan-hubungan sosial itu dibatasi gitu ya. Jadi dulu saja dalam situasi normal aja dunia internet ini sudah membatasi relasi-relasi sosial. Orang lebih asik dengan gadgetnya sendiri ketimbang orang sibuk dengan gadgetnya. Nah, pandemi memaksa orang justru memang hanya dengan gadget, gitu ya, membatasi hubungan sosial. Jadi memang luar biasa pengaruh dari gadget, dari internet ini buat kita, buat anak-anak kita terutama. Nah sekarang saatnya mereka kembali ke sekolah, kembali lagi ke dunia sosial, dan menurut saya ini sesuatu yang baik karena biar bagaimanapun ada yang kurang gitu, ada yang hilang ketika kita hidup di dunia virtual gitu ya. Ke dunia internet itu bisa menyediakan pengetahuan, banyak sekali pengetahuan, tetapi nggak bisa menggantikan touch gitu ya, hubungan langsung, kehangatan, persahabatan, keceriaan bermain gitu ya, bersentuhan, berhubungan satu dengan yang lain. Relasi seperti itu nggak bisa didapat. Mereka bisa ngobrol sampai tengah malam lewat chatting, lewat
video call, tapi itu tidak akan bisa menggantikan hubungan-hubungan personal yang secara langsung. Jadi menurut saya ya ini sesuatu yang baik kalau sekolah sudah mulai dibuka, kita dorong lagi mereka untuk sekolah, untuk untuk mengisi ruang-ruang kosong yang memang mereka juga pasti akan merasa ada kerinduan mereka, kehausan mereka juga untuk bersosialisasi seperti itu. Jadi ya tugas kita untuk mengajak itu. Ya tadi kalau bilang apa yang harus kita lakukan ya memang saya tadi mengatakan Dr. Mary kita harus bisa jadi panutan juga ya untuk tidak bergantung pada gadget gitu. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita tidak bergantung pada gadget kalau kita sendiri sementara kebaktian buka HP, buka WA gitu ya, kayaknya nggak bisa ditunda sedikit pun gitu ya untuk apa, yalah lagi khotbah dengerin tapi pas waktu warta, padahal masih kebaktian nih, masih ibadah gitu, tergoda untuk buka, untuk kirim sesuatu, untuk apa sesuatu. Ketergantungan kita pada gadget itu juga bisa jadi contoh yang apa dibuat anak-anak kita. Jadi kalau kita mau mengatakan dunia sosial itu penting loh, hubungan personal itu penting, jangan hanya hubungan virtual lewat gadget, ya kita harus contohkan juga ke anak-anak kita bahwa ada nilai lain yang penting, ada nilai lain yang baik, yaitu ketika kita berelasi secara langsung, relasi sosial secara langsung itu ya, bukan dengan apa. Nggak mudah memang Dr. Mary, tapi ya kita harus upayakan supaya tadi kekurangan yang ada, kekosongan yang ada itu bisa diisi ya, kekurangan karena dunia virtual. Mudah-mudahan menjawab. Mbak Ana barangkali bisa menambahkan. Enggak. Ya, makasih Pak Pendeta, Bu Pendeta masukannya. Iya, sama-sama Dok. Mungkin salah satu contoh kali ya, misalnya seperti yang Pak Pendeta sampaikan, misalnya makan bersama keluar, tapi sementara nunggu pesanan masing-masing kan sibuk ya, buka Facebook, balas WA, buka WA gitu. Itu sebenarnya kebersamaan dalam kesendirian gitu ya. Fisiknya bersama-sama, tapi tadi ya, misalnya waktu bersama itu saat pesan makanan tidak dimanfaatkan. Kamu gimana di sekolahmu, ada kejadian apa? Tadi papa ngalamin begini loh. Itu sebenarnya bisa dipergunakan ya, apalagi bagi yang sibuk ya. Harusnya quality time-nya itu benar-benar dimanfaatkan untuk apa ya, saling bersosialisasi di antara anggota keluarga ini yang kadang-kadang jadi hilang touch-nya ya. Kadang-kadang anak di lantai atas, anak di orang tuanya di bawah, komunikasinya lewat PA, bukan ngomong langsung ya. Itu banyak tadi ya hal-hal yang harus kata Pak Pendeta dikurangi gitu ya, ketergantungan pada gadgetnya, karena tidak bisa menggantikan pertemuan atau komunikasi secara langsung ya, touch-nya nggak dapet gitu. Karena kan kalau pertemuan langsung ketahuan ya dari dari mimik, dari ekspresi, sementara kalau bahasa tulisan itu ya komunikasinya hanya lewat WA, itu kan bahasa yang kaku ya, tidak ada ekspresinya. Itu Dok, ada lagi yang lain, mangga yang mau bertanya? Nah, kalau dikaitkan dengan tema kita juga mungkin saya tambahin sedikit. Kalau dikaitkan dengan tema kita, hubungan kita dengan anak jangan terbatas pada gadget gitu. Touch-nya yang perlu, kebersamaan dengan anak itu yang perlu gitu ya.
nggak cukup anak ulang tahun kita kirim WA selamat ya nah gitu, udah sudah cukup gitu ya, udah dikirim WA kok gitu, udah kasih perhatian kok gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita apakan. Nggak cukup dengan anak seperti itu, justru touch-nya itu yang penting. Ya. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Siapa nih yang angkat tangan tadi ya? Saya belum. Sahat, Bu. Oh ya, Pak Sahat, silakan Pak Sahat. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta Sahat. Ferli. Malam. Ya, terima kasih untuk pemaparan terkait dengan menjadi sahabat baik buat anak ya. Saya tertarik dengan tadi yang ketika kita menjadi gereja atau apa ya, umat gereja itu harus menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu ya ketika berkomunikasi, khususnya dalam hal menghadirkan sentuhan. Nah, kebetulan yang saya tahu kan Pak Ferli putri ya, anaknya putri ya Pak ya, perempuan. Ya, anak. Jadi gini Pak, Anak terkait perempuan. dengan menjadi sahabat gitu ya, buat anak, kebetulan anak saya kan masih kecil gitu ya. Nah, tapi kemudian kan anak saya akan tumbuh menjadi seorang gadis dewasa gitu kan. Nah, kalau sampai saat sekarang sih masih bisa lah ya, istilahnya bermain bersama dia gitu kan. Tapi suatu ketika menurut saya akan ada wilayah privasi yang mungkin saya akan sulit sekali untuk masuk ke dalamnya gitu ya. Terutama terkait dengan perbedaan gender atau seks antara saya dengan anak saya gitu ya. Nah kan hal ini juga akan mempengaruhi gitu ya model komunikasi atau model sentuhan, model batasan-batasan apa yang bisa saya lakukan terhadap anak saya supaya ada istilahnya apa ya? Istilahnya masih dalam tahap-tahap yang boleh dibilang sebuah hubungan yang dibilang sehat gitu ya Pak ya. Kan pasti anak itu kan akan lebih suka kemudian berkomunikasi atau ngobrol dengan sesamanya yang memiliki kesamaan mungkin permasalahan ya di dalam perkembangan dirinya gitu. Ya terutama dalam hal ininya ya, mungkin dengan ibunya atau dengan sahabatnya yang lain ya, kalau memang ternyata tidak bisa menemukan apa yang dia pergumulkan gitu. Nah, bagaimana kiat-kiat Pak Ferli gitu, istilahnya sampai menjalin sebuah komunikasi atau menjalin persahabatan dengan anak gitu dalam perkembangan-perkembangan khususnya dalam nanti kan anak itu akan tumbuh menjadi dewasa ya. Umur 17-18 saya kira porsi menjadi sahabat buat anak perempuan ini bagi seorang ayah kan mungkin berbeda gitu ya. Hadirnya gitu ya, nggak bisa dengan sembarangan saya peluk-peluk anak saya gitu. Cium-cium anak saya, kan itu harus ada batasan gitu. Bahkan masuk ke wilayah privasi dia dengan nanyain apapun mungkin saya agak sungkan gitu. Seperti apa Pak? Ini mungkin lebih privacy gitu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, silakan Pak Firly ya. Ya, makasih Pak Sahat. Betul bahwa memang ada apa ya, ada perbedaan gender itu pasti ada concern yang berbeda juga gitu. Tapi pengalaman saya sih ada banyak concern lain yang bisa dipakai untuk jadi concern bersama gitu dengan anak saya Pak. Memang anak saya kalau ngomongin kosmetik, kalau ngomongin baju pasti sama mamanya lah ya, nggak mungkin kan sama saya ngomongin soal itu gitu. Ini yang ngetren apa, baju seperti apa, kosmetik seperti apa, saya pasti kan nggak ngerti. Tapi ketika ngomong misalnya soal kehidupan sosial, ngomong soal teknologi, kebetulan istri saya nggak terlalu suka dengan begitu, jadi anak saya tuh
suka dengan hal itu, nyambung gitu dengan saya. Jadi ketika ngomongin soal perkembangan komputer, perkembangan gadget, perkembangan teknologi, kita bisa sama-sama di toko buku sampai berjam-jam gitu ya. Atau kadang-kadang saya suka punya waktu pergi nih berdua, anak saya, istri saya nggak terlalu suka malah berlama-lama di BEC, di mallnya elektronik di Bandung tuh Pak Sahat. Tapi saya dengan anak saya itu yang ketika dia sudah besar bisa bisa asik gitu, lihat kamera yang bagus, Iya, lihat Pak. laptop, lihat apa. Jadi yang saya mau katakan bahwa ada banyak concern tertentu yang kita bisa nyambung. Betul bahwa memang sekali lagi kalau yang berkaitan dengan gender saya nggak ke sana. Tapi syukurnya anak saya sampai sekarang nggak kurang dekatnya gitu, malah banyak yang bilang kayaknya Lydia lebih dekat sama papanya dari dengan mamanya gitu. Nah, artinya itu bukan kendala Pak, bahwa betul ada wilayah-wilayah privasi yang kita tidak bisa masuk, betul ada keterbatasan-keterbatasan begitu ya karena perbedaan gender, di mana konsentrasi kita bisa nggak nyambung, nggak sama gitu ya. Tapi ada banyak juga yang bisa kita cari di mana kita bisa tetap menjalin persahabatan dengan anak kita. Kuncinya sih menurut saya ketika kita mau membuka diri gitu ya, belajar, apalagi sekali lagi saya katakan sekarang ini mereka bisa lebih tahu banyak gitu. Kita bukan cuma pengajar, sekarang ini malah jadi pembelajar bagi anak-anak kita. Jadi justru mereka bisa lebih cepat tahu dan kita bisa belajar dalam hubungan dengan anak kita itu. Dan ketika kita menikmati sebagai pembelajar, maka hubungan kita bisa menjadi baik. Kalau itu pengalaman saya Pak Sahat. Jadi buat saya anak perempuan nggak terlalu soal sih gitu ya, nggak terlalu nggak terlalu banyak gapnya, karena betul ada gap, ada batasan-batasan tertentu, tapi ada lebih banyak malah concern-concern yang dimana kita bisa sama-sama gitu. Memang nggak tahu saya banyak juga yang agak heran, dan anak saya tuh bisa bilang banyak loh Pak, teman aku yang heran ngelihat aku tuh bisa jalan berdua papa, berduaan aja gitu tanpa mama. Bisa bisa gitu ya, karena ada concern tadi. Kalau ke toko buku mamanya nggak mau, ya udah. Kalau ke toko elektronik apalagi gitu, mamanya lebih. Tapi kalau lagi mau ngeliat baju-baju atau apa, ya udah sama mamanya gitu, nggak sama saya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita sama-sama bisa nongkrong kalau sekarang kan anak saya udah besar nih Pak, jadi bisa Iya, Pak. ke Starbucks nongkrong Iya. 1-2 jam gitu dengan seorang anak gadis. Menurut saya itu bisa kita lakukan kok, nggak dengan tetap tentu ya menghargai tadi privasi. Nah, berkaitan dengan sentuhan, mungkin saya ingin sampaikan juga ya, memang ini sejak kecil anak itu sekarang sudah harus diajar ya, ada bagian-bagian tubuh mereka yang harus diajar, nggak boleh disentuh bahkan oleh temannya gitu ya, oleh sesamanya gitu. Jadi sekarang malah udah ada pendidikan seksualitas untuk itu, tuh bagian-bagian tubuh tertentu mereka yang nggak boleh oleh orang lain gitu. Dan kita orang tua juga harus sudah tahu batasan-batasannya ya. Ketika usia mereka bertambah, maka kita tahu, lakukan ini sudah tidak boleh lagi kita lakukan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Ferry sharingnya. Iya.
Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kebetulan Pak Pendeta Ferli dengan Pak Sahat sama-sama anak tunggal, anaknya perempuan. Iya, iya. Tapi Pak Sahat mungkin pengalaman sedikit aja ya. Pengalaman saya punya 2 anak perempuan. Itu anak saya yang gede, pada saat menstruasi pertama justru nggak ngomong ke saya, ngomongnya ke papinya. Papanya ya. Iya. Iya, ke papinya. Saya justru tahu dari papinya gitu. Jadi pada saat mens pertama ya ditunjukin CD-nya gitu. Papi, kok ada berdarah ya celana saya gitu. Terus papinya bilang, nggak apa-apa, itu sehat. Itu tandanya udah dewasa. Nanti kalau pengen tahu lebih jelas, tolong tanya ke mami. Berarti kamu udah dewasa, hati-hati ya dalam bergaul. Baru nanti papinya ngomong ke saya, itu anaknya tuh udah menstruasi tuh. Jadi ngomongnya ke papinya duluan. Terus masalah sentuhan ketika berdekatan, apalagi anak saya yang bungsu di mall apa, dia peluk-peluk papinya. Kadang-kadang dia cium-cium papinya sampai sekali waktu ada di satu toko obat, lagi cari obat, saya berpisah. Masih di lingkungan toko obat itu. Anak saya cium-cium pegang-pegangan papinya gitu kan. Terus kata pelayannya, tuh lihat-lihat, itu si om genit dengan selingkuhan itu pasti katanya gitu kan. Terus jadi disangkanya anak saya yang kecil itu selingkuhannya. Terus nggak lama saya nyamperin suami saya nggak ngomong gimana-gimana, tapi saya kemudian datengin suami saya. Terus saya juga pegangan tangan sama suami saya, pegangan tangan sama anak saya, dek sini dek. Oh, bukan selingkuhannya itu anaknya, katanya gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut saya nggak kenapa-napa sih. Sejauh tadi yang dikatakan Pak Perli, sejauh sentuhannya tuh wajar, menggandeng. Kadang-kadang kan gelendotan, anak perempuan kan suka lebih dekat sama bapaknya gitu kan ya. Itu nggak masalah juga. Cuma tadi betul kita harus ajarin mereka ada bagian-bagian yang orang tua pun ya, kecuali mungkin dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan terbalik itu tidak boleh disentuh. Kan banyak juga kan cerita ayah memperkosa anak kandungnya gitu kan, banyak yang begitu ya, karena mungkin anaknya nggak dikasih tahu lebih awal gitu kan. Harusnya ini yang dihindari gitu kan. Kedekatan boleh, tetapi harus dalam koridor yang sehat gitu ya. Ya, Bapak Ibu masih ada? Makasih Bu. Iya, makasih banyak. Masih ada? Kalau tidak ada lagi, kita mungkin hanya satu termin saja. Masih adakah? Boleh satu lagi? Udah langsung terakhir nih ya, kalau ada. Ada yang angkat tangan lagi? Ini menarik materinya sebagai sahabat. Orang tua sebagai sahabat. Silahkan. Atau ada yang mau sharing? Silahkan. Iya, Ibu memberikan pengalamannya gitu ya, bagaimana menjadi sahabat bagi anaknya kan Pak Pendeta ya gitu ya. ya, Bukan ini cuma pengalaman. Mungkin kan semua orang punya pengalaman yang beda-beda ya. Jadi pengalaman bagaimana berelasi dengan anak-anaknya. Silakan boleh share kalau ada yang mau di-share. Pak Pendeta Agus mau menambahkan, silahkan. Cukup Bu, cukup, makasih. Ya, kalau Pak Agus mah punyanya sepasang jadi lengkap. Sudah cukup Bu, makasih. Ya, makasih. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi closing statement, ada yang mau disampaikan Pak Pendeta Perli, closing statement-nya? Iya, saya hanya ingin mengutip seorang seorang sastrawan dari Timur Tengah ya, Khalil Gibran, yang bilang membesarkan anak itu kita seperti sedang menarik busur, lalu saatnya dia lepas,
maka dia menentukan arahnya sendiri gitu ya. Jadi kita berupaya mempersiapkan sebaik-baiknya anak-anak kita, berupaya untuk menjalin relasi, memahami, berkomunikasi, memberitahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Tapi pada saat tertentu kita harus merelakan anak kita hidup di dalam zamannya, menentukan dirinya sendiri. Gitu ya. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa kalau kita lakukan seperti ini pasti seperti itu. Gitu ya. Kita sudah berupaya untuk sekuat tenaga mendidik anak kita, tapi anak kita jadi orang yang tidak baik. Kita tidak harus tidak harus kecewa atau menyesali saya salah gitu ya. Yang penting kita sudah berupaya dengan sebaik-baiknya, dan bahwa ketika dia menentukan jalannya sendiri, kita saat-saat tertentu juga kita harus bisa merelakan gitu ya. Jadi nggak usah kecewa kalau satu saat anak kita tidak jadi seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya bahwa dunia tempat dia hidup ketika dia menentukan arah kehidupannya itu akan dijalaninya sendiri. Toh satu saat kita akan tidak akan selamanya dengan anak-anak kita. Satu saat kita tidak ada, kita meninggal, dia harus hidup di dunianya dengan kondisinya. Jadi saya hanya ingin menutup dengan itu, Bu Ana. Jadi baiklah kita mempersiapkan diri, melakukan sebaik mungkin, mengupayakan sekeras mungkin supaya kita bisa tetap jadi sahabat anak-anak kita. Tapi percayalah bahwa ada saatnya kita juga harus rela melepas mereka hidup dalam dunianya dan dalam arahnya sendiri. Makasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Verly. Jadi sebagai orang tua kita laksanakan tanggung jawab dan peran kita sebaik mungkin dengan penuh kasih, dengan bijak, dan jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan dan menghargai serta melindungi hak-hak anak ya. Dan ketika kita juga sudah memberikan keteladanan yang baik, bukan cuma melalui perkataan tapi melalui perilaku kita, pasti anak juga belajar di dalamnya. Dan yang lebih penting bagaimana kita terus memelihara kedekatan kita, relasi kita dengan anak di tengah berbagai tantangan yang kita jumpai ya. Tadi sudah disampaikan karena dunia gadget atau virtual itu bisa memberikan pengaruh yang tidak baik juga. Yang jauh jadi dekat, yang dekat malah jadi jauh. Gitu. Tapi yang penting bagaimana yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga senantiasa membangun relasi, dihadirkan Tuhan di dalamnya, sehingga kita tidak menjadi orang tua yang diktator kan gitu ya, menghargai hak-hak anak, menghargai keputusan anak, tanpa memaksakan kehendak kita. Terima kasih Pak Pendeta Verly atas Sama-sama, materi yang sudah disampaikan. Kiranya yang sudah disampaikan bisa diserap oleh kita. Ya, terlebih lagi GKP sudah melakukan kesepakatan bersama melalui fakta integritas ya, menjadi gereja yang ramah anak. Jadi hak-hak anak terlindungi gitu ya. Ini yang menjadi komitmen kita bersama. Baiklah, untuk yang berikutnya Bapak Ibu, kita nanti dipersilahkan memberikan persembahan, dan persembahan ini bisa disampaikan kepada pengurus atau penatua pembina wilayah, persembahan dalam rangka pembinaan ini, dan bisa ditransfer juga ke rekening atau QR ya majelis jemaat, ataupun bisa dititipkan di kebaktian minggu ya melalui persembahan yang kita sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga sudah bergabung dalam kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk
semuanya. Terima kasih juga untuk Winalitbang yang sudah menyelenggarakan acara pembinaan warga jemaat ini. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita semua, dan melalui tanggung jawab kita, peran kita, kelak anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi kita, dan juga kelak menjadi generasi penerus dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan berbangsa. Untuk doa penutup, saya minta Pak Pendeta Agus sekaligus mendoakan persembahan yang akan kita sampaikan, dan kita doakan juga Pak Pendeta Verli yang tanggal 4 September akan diresmikan menjadi pendeta jemaat GKP Immanuel Karawang. Iya, makasih. Sama-sama, silakan Pak Pendeta Agus. Ya, baik. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk acara pembinaan pada malam hari ini. Biarlah segala sesuatu yang sudah disampaikan Pak Pendeta Verli, baik pengalaman maupun juga firman-Mu yang dikupas pada kesempatan saat ini, dan juga berbagai hal yang lainnya terkait dengan peran kami sebagai orang tua di dalam membangun komunikasi dengan anak-anak kekasih kami, terlebih boleh menjadikan diri kami sebagai sahabat bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus berikanlah hikmat di dalam mengupayakan segala sesuatu yang baik ini di dalam keluarga kami masing-masing pribadi. Terima kasih untuk Pak Pendeta Verli. Biarlah kiranya Tuhan berkati di dalam segala sesuatu pelayanannya bersama dengan keluarga. Demikian juga untuk rencana tanggal 4 September nanti boleh menjadi bagian di Jemaat GKP Immanuel Karawang. Tuhan Yesus dalam persiapan-persiapan Kau berkati dan sertai agar pada waktunya semua berjalan lancar dan baik. Terima kasih juga untuk moderator Bu Pendeta Ana. Tuhan juga berkati di dalam pelayanan, dalam keluarga. Tuhan juga yang menjadi sumber hikmat dalam segala sesuatu yang dilakukan dalam pelayanan-pelayanannya pada saat ini. Demikian juga ya Tuhan untuk rekan-rekan kami, Burus Betty bersama dengan Pak Nunung dan tim yang memfasilitasi dalam setiap pembinaan-pembinaan ini, agar kiranya diberikan kesehatan dan hikmat Tuhan, agar pada waktu-waktu mendatang kami juga dapat boleh merancangkan terus materi-materi pembinaan yang tentu saja akan menambah wawasan bagi anggota jemaat kami dan juga menguatkan iman percaya kami. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh diberikan oleh setiap jemaat Tuhan pada kesempatan saat ini. Berkati ya Tuhan, agar itu mendatangkan kesukacitaan di dalam pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap jemaat-Mu yang menyampaikan persembahannya dengan ungkapan syukur dan sukacita. Sertai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan setelah acara ini, agar kami pun juga senantiasa ada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa kami yang kami aturkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Agus atas doanya. Ibu Rusbeti atau Pak Nunung bisa diambil gambarnya dulu sebelum kita pamit.